Hai 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 semua, selamat datang di Ines Simarmata Channel. Di video kali ini, aku akan membagikan resep bakpao tanpa mixer dan tanpa keriput. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengaktifkan ragi. Di sini aku menggunakan 1 sendok teh ragi instan dan dilarutkan dengan 140 ml air mineral dan juga sekitar 80 gram gula pasir. Kita tunggu kurang lebih 8-10 menit, atau jika larutan ragi sudah berbuih, itu artinya bahwa ragi kita masih aktif. Sambil menunggu, kita akan mencampurkan bahan-bahan kering seperti 250 gram tepung terigu, baking powder setengah sendok teh, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya kita aduk sebentar supaya bahan-bahan kering semua tercampur dengan rata. Lalu kita campurkan larutan ragi ke dalam adonan. Nah, kalau sudah berbuih seperti ini, itu menandakan bahwa ragi kita masih aktif. Kalau sudah tidak berbuih, sebaiknya raginya jangan digunakan ya. Kita akan aduk terus adonan sampai larutan ragi kita tercampur merata ke dalam bahan-bahan kering. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan minyak goreng. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan mentega putih. Semua sesuai selera aja ya. Di sini saya menggunakan sekitar 2 sendok makan minyak goreng dan juga setengah sendok teh garam. Setelah semua bahan tercampur dengan merata, maka saatnya kita memindahkan adonan ke dalam papan kerja kita yang sebelumnya sudah ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Taburi tepung terigunya jangan terlalu banyak ya. Di sini saya menguleni adonan tidak sampai kalis. Bisa dilihat dalam video, tekstur hanya sampai seperti ini. Selanjutnya kita akan membagi adonan menjadi 8 bagian. Masing-masing kurang lebih sekitar 50-51 gram. Setelah terbagi rata menjadi 8 bagian dengan berat yang masing-masing sama, selanjutnya kita akan membulatkan semua adonan sebelum nanti akan kita bentuk menjadi bakpao dan akan kita isi di dalamnya. Kita bulatkan satu persatu ya. Lalu kita tutup dengan menggunakan kain lap bersih atau juga bisa dengan menggunakan plastik. Yang penting adonan kita tidak kering. Oke, sekarang kita ambil satu bagian terlebih dahulu. Lalu kita pipihkan dengan menggunakan tangan, khususnya di bagian ujung-ujung dari adonan. Dan di bagian tengah biarkan supaya tetap tebal, agar nanti pada saat kita mengisi isian ke dalam adonan, bahan isian kita tidak bocor. Di sini saya menggunakan selai coklat sebagai isian, dan jika sudah kita isi, maka kita tutup dan dipijit-pijit sedikit, lalu dirapihkan bagian bawahnya supaya bisa terbentuk bulat, dan kalau sudah jangan lupa untuk dialasi dengan kertas baking. Lakukan lagi selanjutnya sampai bahan adonan kita habis. Dan jangan lupa untuk menyiapkan panci kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Sekarang saatnya untuk memasukkan bakpao kita ke dalam panci kukusan. Berhubung panci saya di sini tidak terlalu besar dan hanya muat kurang lebih maksimal 4 bakpao saja, jadi saya akan mengukus bakpaonya 2 kali. Nah, setelah bakpao masuk, jangan lupa untuk melapisi tutup panci kita dengan menggunakan kain atau serbet bersih supaya nanti air uap dari dalam tutup panci tidak jatuh ke dalam bakpao kita. Karena nanti bisa menyebabkan bakpao kita kulit atasnya berkeriput. Setelah dikukus selama 10 menit dengan api yang cenderung kecil, matikan kompor dan diamkan sebentar selama 3 menit. Lalu buka tutup panci dan ini dia. Bakpao kita sudah matang dan siap untuk diangkat. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, bakpao kita menul-menul, sangat lembut, dan sampai 4 hari juga masih sangat lembut, dan silahkan dicoba. Oke,
Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.